Baik, selamat pagi atau selamat siang untuk anak-anak kami keseluruhan kelas 8. Apa kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan kamu kabar baik dan kabar sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita meskipun secara daring. Nah, di pertemuan kita kali ini bab pertama yaitu tentang gaya dan gerak. Tapi yang pertama kita pelajari di sini adalah gerak. Ya, oleh saya sendiri Sir Iko Nasib Simanulang SPD. Oke, langsung saja. Yang pertama, gerak. Apa itu gerak? Gerak itu adalah perubahan tempat atau kedudukan. Nah, gerak itu sendiri dibedakan atas dua. Ada itu gerak nyata dan ada gerak semu, ya. Yang pertama adalah gerak nyata. Gerak nyata adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak dan atau posisi benda terhadap titik acuan. Nomor 2 adalah gerak semu. Gerak semu adalah benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat benda tersebut seolah-olah bergerak. Ya, seolah-olah bergerak. Ini contohnya adalah ketika kamu berada di dalam mobil yang sedang melaju cepat, ya. Ketika kamu melihat keluar, maka kamu melihat seolah-olah benda yang ada di luar itu akan bergerak menjauhi kita. Gitu ya. Atau contoh kedua adalah matahari. Nah, matahari bisa kita lihat seolah-olah bergerak, ya, tenggelam atau terbit. Nah, sementara padahal yang sebenarnya adalah yang bergerak itu adalah bumi. Bisa nak ya? Oke. Yang pertama di sini menurut bentuk lintasannya, ya. Ini sekarang menurut bentuk lintasannya, gerak dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gerak lurus, yang kedua gerak melingkar, yang ketiga adalah gerak parabola. Nah, di sini ada Bapak buat tiga buah ilustrasi, satu nanti untuk gerak lurus, satu gerak melingkar, dan satu gerak parabola. Ya, oke. Bisa kamu perhatikan di sini. Nah, gerak yang pertama ada di sini adalah ini kereta api, ya, kereta api yang sedang melaju di atas rel. Itu adalah termasuk dia namanya di A, gerak lurus, ya. Karena apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, dia lurus, ya, berupa garis lurus. Nah, yang kedua ada itu gerak melingkar. Nah, gerak melingkar ini adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lingkaran. Ini nanti saya buat dulu di sini. Ini tadi nomor 1 untuk rel ini nomor 1. Nomor 2 gerak melingkar ini. Dan yang 3 adalah nanti ini bola yang ditendang geraknya parabola. Oke, kita lihat yang kedua. Nah, ini diputar-putar, maka bola yang diikat ini akan membentuk lintasannya, saya ulang ya, berbentuk lingkaran. Nah, itu dia. Oke. Dan kemudian yang ketiga adalah gerak parabola. Nah, gerak parabola ini adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa gerak parabola atau setengah lingkaran. Nah, boleh kamu lihat di sini. Nah, ketika bola ditendang, maka dia bentuknya akan seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan gerak parabola. Bisa nak ya? Oke. Langsung saja. Kemudian jarak dan perpindahan. Yang pertama itu adalah jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya, ya, tanpa memperhatikan arahnya. Jarak merupakan besaran skalar, ya. Jarak ini merupakan besaran skalar, jadi tanpa memperhitungkan dia arahnya kemana nanti. Perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi benda ditinjau dari posisi awal dan posisi akhir benda tersebut. Nah, di sini orang sering ya, apa itu? Di pengertian jarak dan perpindahan ini dia berpikir dia seolah-olah itu sama. Nah, itu berbeda nak ya. Kalau dia jarak itu besaran skalar, sedangkan perpindahan itu adalah besaran vektor. Berarti kalau dia dikatakan besaran vektor, dia memperhatikan arahnya. Jadi mau kemana dia kita hitung dia ada arahnya itu kemana. Nah, di sini ada contohnya satu. Di sini ada gambar ya.
gambar ini kita mau membedakan apa itu yang mana jarak, yang mana perpindahan, ya. Oke, yang pertama jarak. Yang ini ya, yang pertama jarak ini kita lihat di sini. Jarak itu katanya dari A, B, C, dari titik A, B, C ya. Berarti jarak itu dari A ke B ke C. Nah, itu adalah jarak. Misalnya ya, kalau misalnya ini misalnya ini kita buat misalnya 4 meter, sementara ini 3 meter, maka jaraknya ini adalah jarak sebenarnya dari gambar ini adalah bisa ditentukan dia jadi seperti ini. Jarak itu kita ambil misalkan dia S ya, S sama dengan AB ditambah BC. Nah, di sana AB-nya berapa? Iya, 4 meter ditambah 3 meter sama dengan berapa ini? Iya, 7 meter. Maka jarak di sini adalah 7 meter. Nah, kemudian apa perbedaannya dengan perpindahan? Nah, di sini ditunjukkan ya. Kalau dia perpindahan itu hanya titik A dan C, berarti perpindahannya adalah dari titik A ke C. Nah, berarti yang dihitung bagaimana menghitung cara ini? Nah, maka masuklah di sana persamaan aturan daripada mencari sisi miring daripada sebuah segitiga ya. Nah, misalnya kan kalau segitiga itu yang kamu pelajari di matematika seperti ini. Nah, misal ini anggap dia adalah siku-siku ya. Misalnya ini A, ini B, ini C. Nah, apa rumus mencari ini di matematika? Ya, bahwa C kuadrat akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu nak ya. Oke. Maka di sana kita akan hitung. Karena tadi jaraknya dari di sini adalah dari A sampai C. Ya, A sampai C itu anggap adalah sisi miring. Ya, sisi miring. Nah, atau ini bisa atau perlu yang pernah kamu lihat itu adalah C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, berarti ini bisa kita cari ini. Tadi kalau misalnya dia kita ikuti dengan anjuran yang ini ya. Berarti dari AB dia berarti jadi seperti ini dia. Berarti kita sekarang mencari jarak AC berarti jadi seperti ini. Kita mengikuti yang untuk ini ya. Sekarang kita mau cari dia AC ya. Berarti di sana jadi seperti ini. AC kuadrat sama dengan apa? Iya, AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, bisa kita masukkan ke persamaan seperti ini. Berarti AC, nah ini menghilangkan kuadratnya jadi apa? Akar kan? Iya, akar. Akar dari, langsung aja masukkan AB-nya berapa? AB-nya sama dengan 4 ya. 4 ya, 4 kuadrat ditambah BC-nya berapa? 3 ya. 3 kuadrat. Maka AC itu sama dengan akar dari 4 kuadrat 16 ditambah 3 kuadrat itu adalah 9. Maka 16 tambah 9 adalah 25. Maka akar dari 25. Akar 25 berapa? Iya, 5 cm. 5 meter ya, bukan cm. Nah, satuannya kita lihat meter ya. Di sini satuannya adalah meter. Maka di sini adalah 5 meter. Nah, itu dia. Jadi apa perbedaannya ya? Nah, kalau dia jarak dia panjang lintasan keseluruhan itu ya. Jarak itu panjang lintasan keseluruhan. Sedangkan kalau dia perpindahan adalah dia hanya melihat dari titik mana dia. Nah, di sana ya. Oke. Nah, di sini ada contoh soal ya. Contoh soal ini dikatakan di sini adalah sebuah benda yang ini nomor 1. Contoh soal nomor 1, saya buat warna penanya hitam. Oke. Nah, ini adalah nomor 1. Sebuah benda bergerak ke timur sejauh 2 meter, kemudian bergerak ke selatan sejauh 100 meter,
ya. Benda tersebut bergerak ke arah barat sejauh 200 meter. Besar perpindahan dan jarak benda tersebut adalah titik-titik. Nah, perlu kamu ingat di sini ya, dua yang diminta. Satu perpindahan, yang kedua adalah jarak. Nah, tapi di sini yang diminta pertama itu adalah perpindahan. Nah, di sini sudah ada kuncinya saya buat ya. Ini adalah mata angin. Kita ikuti arahnya yang ada diminta dalam soal. Oke. Nomor 1. Penyelesaian nomor 1 kita ikuti ya. Sebuah benda bergerak ke arah timur. Nah, misalnya kita buat dulu ini titik acuan awal berangkatnya. Arah timur berarti dia ke sebelah kanan ya, lurus berjalan ke sebelah kanan. Nah, ini katanya adalah 200 meter. Ya, 200 meter. Kemudian bergerak ke selatan sejauh 100 meter. Selatan itu ke arah bawah ya. Ya, berarti bergerak dia ke arah selatan. Berarti kembali dari titik ini dia berbelok. Ini adalah 100 meter. Nah, ini 100 meter. Nah, benda tersebut bergerak kembali sejauh 200 meter ya, ke arah barat. Barat itu kemana? Oke, lurus ke sebelah kiri ya. Berarti ke sana kembali dia. Oke, ini adalah tetap jadi 200 meter. Nah, yang diminta pertama di sini adalah berapakah perpindahan. Berarti di sini yang pertama diminta adalah perpindahan. Perpindahan. Nah, perpindahan itu apa tadi? Ya, berarti di sini lihat ya, perpindahannya berarti dari sini sampai ke sini. Nah, berarti ini adalah namanya perpindahan. Maka ini berapa? Ya, berarti jadi sama dengan 100. Maka perpindahannya adalah ini ya, sama dengan 100 meter. Karena sama dengan ini. Karena ke sana 200, 100, 200. Berarti panjangnya ini sama ini kan sama. Berarti ini perpindahannya adalah 100 meter. Nah, kira-kira di pilihannya ada dua nih. Sekarang kita mau cari dia namanya, ada yang 102, A dan C, antara A dan C. Nah, sekarang kita mencari jarak ya. Jarak itu Oke, jarak itu adalah panjang lintasan keseluruhan ya. Berarti dia pertama tadi dari ini ke sini ya, kembali ke sini, diteruskan ke sini, diteruskan ke sini. Berarti dia pertama itu adalah jarak itu sama dengan 200 meter ditambah 100 meter ditambah 200 meter. Maka hasilnya ini sama dengan berapa? 500 meter. Maka dari pilihan opsinya ini yang benar adalah C. Nah, gitu dia. Oke, soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, seorang anak berlari ke arah barat sejauh 15 meter. Oke, ini saya buat untuk nomor 2. Ke arah barat. Oke, saya buat titik acuannya dulu di sini. Dia berlari ke arah barat sejauh 15 meter. Berarti ini. Oke, ini adalah misalnya 15 meter. Nah, kemudian ia berbelok ke arah selatan sejauh 8 meter. Arah selatan berarti ke bawah ya, ke bawah ini. Nah, ini adalah dia dikatakan 8. Oke, 8 meter. Nah, yang diminta di dalam soal berapakah jarak dan perpindahan. Oke, yang di sini diminta pertama itu adalah jarak ya. Oke, jarak itu apa? Nah, misalnya dari sini sampai sini, baru dari sini sampai sini. Oke, berarti langsung aja ya. Sama dengan 15 meter ditambah 8 meter. Sama dengan berapa ini? Iya, sama dengan 23 meter. Oke, sekarang yang kedua. Kita mau cari yang kedua. Ini sama dengan segitiga tadi. Saya buat. Nah,
ini adalah merupakan ya baru dia jarak perpindahannya adalah dari sini sampai sini. Nah, berarti ini yang ditanya. Nah, itu yang ditanya. Oke. Oke, berarti kalau misalnya ini saya buat A, ini B, ini C. Ya, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, maka langsung saja C sama dengan akar, oke, A-nya berapa? Iya, berarti 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Oke, C sama dengan akar dari, oke, akar dari 15 kali 15 berapa? 15 kali 15 adalah 225 ya. Oke, 225 ditambah 8 kali 8 adalah 64. Oke, maka C sama dengan akar dari 225 tambah 64 adalah 289 ya, 289 sama dengan, oke, akar itu adalah perkalian yang sama ya, kebalikan dari perpangkatan. Berarti supaya dia 9 pasti ada 7, nilai 7 di sini. Karena 7 kali 7 9, 3 kali 3 juga memang 9, tapi kalau dia mungkin ketiga nggak mungkin ya. Maka di sana adalah akar dari 289 adalah 17 ya. Oke, 17 meter. Maka pilihan opsinya adalah tadi dia jaraknya 23, sedangkan perpindahannya ya, ini perpindahannya adalah 17 meter. Maka dari pilihannya di sini adalah berada pada pilihan A. Oke. Ya, dia berada pada pilihan A. Nah, oke. Nanti untuk kelajuan dan kecepatan bisa kita bahas di berikutnya. Oke, sampai sini dulu, sampai contoh soal ini. Nanti soal yang ada di buku paketmu tolong kamu kerjakan ya, tapi terlebih dahulu kamu catat dulu materi ini dan contoh soal ini. Oke, sampai sekian pertemuan kita. Selamat pagi atau selamat siang untuk anak-anak kami kelas 8 keseluruhan.